Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Matematika SMP kelas 9. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi transformasi bagian pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Selamat mengikuti. Apakah yang maksud dengan refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik atau bidang yang akan dipindahkan. Bayangan titik atau benda pada pencerminan mempunyai sifat diantaranya: 1. Bayangan dan aslinya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. 2. Bayangan dan aslinya mempunyai jarak yang sama terhadap cermin. 3. Bayangan dan aslinya saling berhadapan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh gambar ini ya nak. Kemudian, untuk menentukan bayangan hasil pencerminan, kalian dapat menentukannya dengan cara menggambar. Perhatikan contoh 1 dan contoh 2. Pada contoh 1, segitiga ABC dicerminkan terhadap sebuah garis ya. Maka dihasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Perhatikan contoh 2. Di sini ada segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis PQ. Jika titik A berjarak 10 cm terhadap garis cermin, maka garis cermin akan berjarak 10 cm juga terhadap bayangannya. Di sini kita sebut A aksen. Kemudian, jika titik B berjarak 2 cm terhadap cermin, maka jarak cermin terhadap bayangannya pun 2 cm. Kita sebut B aksen. Begitu juga dengan titik C. Misal berjarak 5 cm dari cermin, maka jarak cermin terhadap bayangannya adalah 5 cm. Kita sebut C aksen. Sehingga terbentuklah bayangan dari segitiga ABC itu adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Selain dengan menggambar, kalian dapat menentukan bayangan hasil pencerminan dengan menggunakan rumus seperti pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel rumus refleksi atau pencerminan dari beberapa garis. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC mempunyai titik koordinat A 3,2, B 4,4, dan C 1,3. Segitiga tersebut akan dicerminkan terhadap sumbu X. Kalian bisa ambil rumus pencerminan terhadap sumbu X sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka mempunyai bayangan A aksen dengan titik koordinat X, negatif Y. Di sini yang berubah adalah titik Y. Dari positif menjadi negatif. Kita lihat, titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. A aksen atau bayangan dari A adalah 3, negatif 2. Jadi di sini yang berubah adalah Y-nya. Dari 2 berubah menjadi negatif 2. Sedangkan X-nya ini tetap. Begitu juga untuk titik B yang berkoordinat 4,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan B aksen adalah 4, min 4. Begitu juga dengan titik C dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan C aksen menjadi 1, negatif 3. Ya, satunya tetap 1, yang berubah adalah 3 menjadi negatif 3.
Sampai sini bisa dipahami? Kita ambil contoh berikutnya. Diketahui suatu garis PQ dengan titik P 1, negatif 3 dan Q negatif 3, negatif 2. Titik tersebut akan dicerminkan terhadap satu titik asal yaitu 0,0, yang kedua terhadap garis X sama dengan 2. Kita akan menggunakan rumus. Untuk nomor 1, kita ambil rumus pada tabel di mana A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka menghasilkan A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Jadi, dari X, Y berubah menjadi negatif X, negatif Y. Kita lihat titik P 1, negatif 3 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka menghasilkan P aksen menjadi negatif 1,3. Yang tadinya 1 berubah menjadi negatif 1. Kemudian tadinya negatif 3 berubah menjadi 3. Jadi kebalikannya. Titik Q negatif 3, negatif 2 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya Q aksen 3,2. Di sini asalnya negatif 3, negatif 2. Ketika dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi 3,2. Kita ambil titik P 1, negatif 3. Ini dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Ya, di sini H-nya adalah 2. Maka kita dapatkan bayangan P aksen menjadi 2H, H-nya adalah 2, maka di sini 2 kali 2 dikurangi X. X-nya mana? X-nya adalah 1. Jadi 2 kali 2 dikurangi 1. Ya. Nah, untuk Y yang di sini ini tetap. Maka 3 negatif 3 tetap negatif 3. Sehingga didapatkan hasil 2 kali 2 itu 4 dikurangi 1, negatif 3, didapatkan hasil 4 dikurangi 1 adalah 3. Nah, negatif 3 tetap kita tulis negatif 3. Sehingga kita dapatkan bayangannya P aksen 3, negatif 3. Selanjutnya untuk titik Q negatif 3, negatif 2 dicerminkan terhadap garis yang sama ya, yaitu terhadap garis X sama dengan 2, maka didapatkan hasil 2H min X. Kita lihat di sini 2 kali 2 dikurangi negatif 3. Di sini X-nya negatif 3. Jadi di sini diberi kurung ya karena X-nya negatif 3. Negatif 2 tidak berubah. Sehingga didapatkan hasil, mana dia? Nih, 2 kali 2 adalah 4 ditambah 3, negatif 2 tetap. Kita lihat hasil akhirnya. Bayangan dari Q negatif 3, negatif 2 dicerminkan terhadap X sama dengan 2 adalah Q aksen 7, negatif 2. 7 didapat dari 4 tambah 3, negatif 2-nya tetap tidak berubah. Begitu anak-anak, semoga bisa dipahami. Baik anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal berikut ini.
Baik, jawabannya dikerjakan di buku latihan secara individu. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di next video yang akan datang. Wassalam.